Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imade Dwi Payanagiri dari kelas 10 MIPA 5, nomor absen 11. Di video kali ini atau di presentasi kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sudut antara dua vektor matematika peminatan. Sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya saya akan menjelaskan peta konsep sudut antara dua vektor. Yaitu yang pertama ada sudut antara dua vektor. Sudut antara dua vektor dibagi menjadi dua. Yang pertama, besar sudut antara dua vektor di R2 atau pada R2. Kemudian, besar sudut antara dua vektor pada R3. Oke, kita lanjut. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sudut antara dua vektor. Sudut antara dua vektor dapat ditentukan dengan rumus perkalian hasil kali dua vektor. Rumus perkalian hasil kali dua vektor yaitu vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta. Kemudian jika ingin mengubah ke rumus sudut antara dua vektor, kita ambil cos theta-nya ditaruh di depan ya. Menjadi cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi atau per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Kita lanjut. Rumus sudut antara dua vektor kita bisa lihat di gambar di bawah ini. Diberikan dua vektor yaitu vektor U dan vektor V. Vektor U dan vektor V ya. Itu yang A itu maksudnya tuh cos theta ya. A itu cos theta. Jadi kita memperoleh rumus cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B per atau bagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, saya ada rumus lain atau rumus alternatif yaitu vektor U dikali vektor V sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V cos theta. Cos A itu cos theta ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan besar sudut antara dua vektor di R2. Tadi rumus sudut antara dua vektornya itu yaitu cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Jika besar sudut antara dua vektor di R2, maka rumusnya adalah kita harus tahu terlebih dahulu apa itu R2. R2 merupakan dimensi 2 pada bidang X dan Y. R2 terdiri dari X1, Y1, dan X2, Y2. Maaf, benar ya, benar. Misalkan nih terdapat vektor A yaitu X1 dan Y1, vektor B X2 dan Y2. Jadi kita bisa menentukan dengan rumus di R2. Jadi rumusnya adalah cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B sama dengan X1 dikali X2 plus Y1 dikali Y2 per akar X1 kuadrat plus Y1 kuadrat dikali akar X2 kuadrat plus Y2 kuadrat. Itu rumus menentukan sudut antara dua vektor di R2. Selanjutnya saya akan menjelaskan rumus menentukan besar sudut antara dua vektor di R3. Besar sudut antara dua vektor itu tadi rumusnya vektor cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Kita geser dulu kameranya ya. Besar sudut antara dua vektor di R3. Kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu vektor di R3. R3 merupakan dimensi 3 pada ruang X, Y, dan Z. Jika R3-nya itu
X1, Y1 dan Z1 dan X2, Y2 dan Z2. Misalkan vektor A sama dengan X1, Y1 dan Z1, vektor B X2, Y2 dan Z2. Kita bisa menentukan dengan rumus di R3. Jadi rumusnya adalah cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B sama dengan rumusnya ini X1 dikali X2 plus Y1 dikali Y2 plus Z1 dikali Z2 per akar X1 kuadrat plus Y1 kuadrat plus Z1 kuadrat dikali akar X2 kuadrat plus Y2 kuadrat plus Z2 kuadrat. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ada latihan soal. Kita geser lagi ya. Latihan soal. Contoh soal: diketahui segitiga ABC dengan titik-titik sudut A yaitu min 1, 0, dan 2, B 0, 1, 4, dan C 2, min 3, dan 2. Tentukan sudut A, B, dan C. Itu ada pada gambar segitiga ya. Di sini saya akan membahas sudut A saja ya. Sisanya kalian bisa membuatnya di latihan soal. Kerjakan sudut B dan sudut C. Tentukan cos B atau cos C. Kita kembali ke pembahasan. Kita gambar terlebih dahulu segitiga A, B, dan C untuk menentukan sudut A. A-nya itu tadi min 1, 0, dan 2. Kita tulis terlebih dahulu. Kemudian B-nya 0, 1, dan 4. C-nya 2, min 3, dan 2. Pertama-tama kita menentukan vektor AB, BC, dan AC. Itu BA-nya itu untuk bocoran sedikit untuk mencari menentukan sudut B-nya ya. Oke, vektor AB sama dengan vektor B dikurang vektor A. Vektor B-nya itu 0, 1, dan 4. Dan vektor A-nya min 1, 0, dan 2. Jadi 0 dikurang min 1 sama dengan 1. 1 dikurang 0 hasilnya 1. Dan 4 dikurang 2 hasilnya 2. Jadi 1, 1, dan 2. Itu vektor AB-nya. Kita kemudian menentukan vektor BC. Vektor BC sama dengan vektor C dikurang vektor B. Vektor C-nya 2, min 3, dan 2. Vektor B-nya 0, 1, dan 4. 2 dikurang 0, 2. Min 3 dikurang 1, min 4. 2 dikurang 4, hasilnya 2. Itu vektor BC. Kemudian kita menentukan vektor AC. Vektor AC sama dengan vektor C dikurang vektor A. Vektor C-nya kita masukkan angka yaitu 2, min 3, dan 2 dikurang vektor A-nya min 1, 0, dan 2. Hasilnya 2 dikurang min 1 hasilnya 3. Min 3 dikurang 0 hasilnya min 3. 2 dikurang 2 hasilnya 0. Jadi vektor AC-nya itu 3, min 3, dan 0. Nah, kita menentukan sudut B-nya itu kita harus mencari BA-nya dulu ya. Vektor BA-nya yaitu 1. Kita kalikan minus saja ya vektor AB-nya. Kebalikannya yaitu vektor BA. 1, 1, dan 2 dikali minus 1 hasilnya vektor BA sama dengan min 1, min 1, dan 2. Kemudian kita mencari cos A atau sudut A. Cos A sama dengan vektor AB dikali vektor AC per
panjang vektor AB dikali panjang vektor AC. Kita masukkan angkanya. Tadi vektor AB-nya itu ini ya, 1 dan 2. Kita masukkan vektor AB 1, 1 dan 2, dan vektor AC-nya itu tadi 3, min 3 dan 0. Kemudian kita hitung, sebentar, di bawahnya dulu panjang vektor AB-nya itu, rumusnya tadi mencari panjang vektor AB yaitu akar 1 kuadrat plus 1 kuadrat maksudnya plus 2 kuadrat dikali akar 3 kuadrat plus min 3 kuadrat plus 0 kuadrat. Kemudian kita hitung hasilnya, 1 dikali 3 hasilnya 3, 1 dikali min 3 hasilnya min 3 atau dikurang 3, 2 dikali 0 hasilnya plus 0. Kita masukkan 3 dikurang 3 plus 0 per atau dibagi 1 kuadrat hasilnya 1 kuadrat hasilnya 1 plus 2 kali 2 4, 2 kuadrat 4. Jadi dikali akar 3 kali 3 9 plus 9, 3 kali 3 min 3 kali min 3 hasilnya 9, dan 0 kuadrat kali 0 kuadrat 0. Jadi 3 min 3 plus 0 per akar 1 plus 1 plus 4 dikali akar 9 plus 9 plus 0 hasilnya 0. Cos A sama dengan 0. Nah, di sini ada catatan sedikit. Sudut yang menghasilkan nilai 0 berarti itu nilainya 90 derajat atau bisa disebut sudut lancip. Jadi kita mendapatkan hasil cos A sama dengan 90 derajat. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ada latihan soal nih atau contoh soal. Kalian tadi lanjutkan atau bahas mencari sudut B dan sudut C. Kita bacakan ulang ya soalnya. Diketahui segitiga ABC dengan titik-titik sudut A min 1 0 2, B 0 1 dan 4, dan C 2 min 3 dan 2. Tentukan sudut A. Sudut A sudah kita tentukan tadi. Kemudian tentukan sudut B dan sudut C atau cos B dan cos C, cos B dan cos C. Kemudian nih ada soal kedua nih teman-teman. Diberikan dua vektor yaitu vektor U dan vektor V, atau kalian bisa merubahnya, vektor U nya itu menjadi vektor A dan vektor V nya itu menjadi vektor B, yaitu vektor A nya atau vektor U nya 3, 4, dan 5, vektor V atau vektor B nya 5, min 3, dan 4. Apabila A atau theta adalah sudut yang dibentuk vektor U dan vektor V. Ingat, vektor A dan vektor B, tentukan nilai cos theta atau cos A. Cos A itu cos theta ya. Oke, itu tadi dua soal atau dua latihan soal yang sudah saya berikan. Kemudian, sudah sampai di penghujung acara. Itu tadi penjelasan materi dari saya mengenai sudut antara dua vektor. Jika ada salah kata atau kurang penjelasan dari materi dari saya, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Terima kasih atas teman-teman yang sudah menyaksikan video presentasi saya kali ini. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Sagung yang sudah mengajar di kelas 10 MIPA 5. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.